Tampaklah lemah saat Anda kuat, dan kuat saat Anda lemah. Jika Anda mengenal musuh, dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa berperang. Jika Anda jauh dari musuh, buat dia percaya bahwa Anda sudah dekat. Pejuang yang menang, menang dulu dan kemudian pergi berperang. Sedangkan prajurit yang kalah, pergi berperang dulu, dan kemudian berusaha untuk menang. Di tengah kekacauan, juga ada kesempatan. Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Jika pikiran mau, daging dapat terus berjalan tanpa banyak hal. Bahkan pedang terbaik yang dicelupkan ke air asin pada akhirnya akan berkarat. Kemenangan biasanya hanyalah untuk para perwira dan prajurit yang terus berlatih. Kemenangan datang dari peluang yang ditemukan dalam masalah. Penguasa yang mulia adalah pemimpin yang peka, dan jenderal yang baik adalah dia yang berhati-hati. Kualitas sebuah keputusan seperti elang yang menyerang dengan cepat, menukik menyerang, dan menghancurkan korbannya. Setiap orang dapat melihat taktik-taktik di mana saya mampu menaklukkan lawan. Tapi tidak semua orang dapat melihat strategi dari kemenangan yang saya perjuangkan. Jika tentara Anda tidak memikirkan uang, bukanlah karena mereka tidak suka pada kekayaan. Jika kehidupan mereka tidak terlalu lama, hal ini bukan karena mereka segan untuk berumur panjang. Jika Anda memahami langit, dan Anda memahami bumi, Anda akan membuat kemenangan Anda semakin lengkap. Pejuang-pejuang yang baik dahulu menempatkan diri mereka di luar kemungkinan kekalahan, dan kemudian menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Tidak ada contoh negara yang diuntungkan dari perang yang berkepanjangan. Untuk mengetahui musuh Anda harus menjadi musuh Anda. Yang terpenting dalam sebuah perang adalah menyerang strategi musuh. Lebih penting untuk mengalahkan pikiran musuhmu daripada mengalahkannya secara fisik. Jika yakin perang akan menghasilkan kemenangan, Anda harus bertempur, meskipun aturan melarangnya. Jika perang tidak akan membawa kejayaan, janganlah bertempur, meski dalam tawaran kekuasaan. Bergeraklah dengan cepat, seperti angin dan berbentuklah seperti kayu. Menyerang seperti api, dan diamlah seperti gunung. Biarkan rencana Anda menjadi gelap, dan tak tertembus sebagai malam. Dan ketika Anda bergerak, jatuh seperti petir. Jangan terlibat dengan musuh yang lebih kuat dari Anda. Dan jika itu tidak terhindarkan, dan Anda memang harus terlibat dengannya, maka pastikan Anda melibatkannya dengan persyaratan yang Anda berikan. Bukan pada persyaratan yang musuh Anda berikan. Peluang akan berlipat ganda saat mereka diraih. Perlakukan orang-orang Anda seperti halnya anak-anak yang Anda kasihi, dan mereka akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Yakinkan musuh Anda bahwa ia akan mendapat kerugian dengan menyerang Anda. Ini akan mengurangi antusiasme mereka untuk berperang melawan Anda. Berkeringat lebih banyak selama masa kedamaian. Berdarah lebih sedikit selama masa perang. Seorang pemimpin memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan paksa. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Bertempur dan menaklukkan musuh dalam peperangan bukanlah kehebatan paling tinggi. Kehebatan tertinggi terjadi ketika Anda mampu menghentikan musuh tanpa perlawanan. Komandan yang hebat adalah dia yang murah hati dan tidak peduli dengan ketenaran.
Hadapi mereka dengan pemusnahan, mereka kemudian akan bertahan. Jerumuskan mereka ke situasi yang mematikan, mereka kemudian akan hidup. Ketika orang-orang dihadapkan dalam bahaya, mereka akan berjuang untuk mendapat kemenangan. Dalam sebuah peperangan, seorang jenderal yang menang hanya akan bertempur setelah memastikan sudah mendapatkan kemenangan. Sedangkan dia yang ditakdirkan untuk kalah adalah yang bertempur dahulu dan baru kemudian mencari kemenangan. Jika diri Anda dan musuh Anda mulai sombong, maka Anda menempatkan diri Anda dalam bahaya. Dari semua pasukan yang bisa dekat dengan komandan, tidak ada yang lebih intim dibanding mata-mata atau intel. Jika kita tahu bahwa pasukan kita sudah dalam kondisi siap untuk menyerang, tetapi tidak menyadari bahwa musuh tidak terbuka untuk diserang, maka itu artinya hanyalah baru mendapatkan setengah jalan menuju kemenangan. Gunakan keteraturan untuk menantikan kekacauan. Gunakan ketenangan untuk menantikan kebisingan. Inilah yang dimaksud dengan mengatur hati dan pikiran. Ketika 10 lawan 1, kepunglah. Ketika 5 lawan 1, seranglah. Ketika 2 lawan 1, bertempurlah. Ketika seimbang pecah belahlah. Ketika lebih sedikit, bertahanlah. Ketika memadai, hindarilah. Tak terkalahkan, berada dalam pertahanan. Peluang menang, ada dalam serangan. Dia yang tahu kapan dia bisa melawan dan kapan dia tidak bisa, akan menang. Jenderal perang yang menyerbu tanpa menginginkan ketenaran dan yang mundur tanpa memperdulikan rasa malu. Dan yang dipikirkannya hanyalah cara untuk melindungi negaranya, serta melayani yang baik untuk kedaulatan, adalah permata berharga dari sebuah kerajaan.